Pokoknya nanti kurang jelas, nanti saudara bisa baca kembali di Matius 27 ayat 46. Maklumlah orang yang masih gaptek tentang media, tentang elektronik, banyak hasilnya begini. Saya kali ini merekam tidak terlalu lama karena harus berjaga-jaga. Nanti temanku pulang, orang Flores, NTT pulang dari rumah atau kosnya teman, dia ketok-ketok kan mengganggu, jadi saya harus standby. Dan flashback kembali tentang kesaksian berkata, kalau mau selamat harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, baru bisa selamat. Ini berkata demikian. Dan saya bolak-balik cari di nama dalam ini bilang Elohim toh. Saya cari cuma ketemu di Matius dan Markus, nggak ada Eli dan Eloi. Saya belum yakin, saya baru 50% yakin. Akhirnya mungkin sebuah panggilan Tuhan agar untuk menyelamatkan saya dari kebinasaan, dari lumpur dosa, dari hukuman kekal di hari penghakiman atau di neraka. Ya, Tuhan memakai mimpi untuk menyelamatkan saya. Itulah anugerah atau rahmat dari Elohim. Akhirnya saya cari cuma bukan dari satu sumber tapi banyak sumber tentang nama itu yang saya mimpikan, saya jadi orang dalam mimpi itu. Dan kebetulan waktu itu kan saya download lagu, isi suntik lagu di orang Jawa, tidak salah waktu itu. HP saya waktu HP Lumia tidak salah, ada lagunya Hillsong yang demikian, saya putar ke saudara ya. Yang bilang forever Yahweh, Yahweh, we look to Yahweh, Yahweh. Yahweh Hillsong Worship. Yahweh Hillsong Worship. Sorry guys, sorry. Mulai cuaca sangat panas ini, kepanasan. Saya tidak bisa putarkan sebuah lagu, seluruh lagu ini karena nanti melanggar hak cipta. Saya cuplik saja, saya singkat saja. Kalau kita renungkan mengenai lagu ini kayak sedih sekali. Ini sama tentang kebaikan Tuhan untuk Tuhan. Oke guys, cuma video singkat yang saya putarkan, tidak bisa full video karena nanti melanggar hak cipta guys. Nanti kena klaim, dari sang pencipta lagu. Kalau guys, kepanasan ini, sabar guys. Sebentar saya kasih hidup kipas supaya jangan panas ini berkeringat. Sorry ya saudara, sabar.
sorry guys, kepanasan guys. Dan akhirnya saya sebelumnya saya tanya bos Kendari kan untuk menanyakan apakah di sana di bos Kendari di Kendari tempat kerja masih butuh karyawan, dan bos itu berkata masih butuh. Dan saya bertanya bukan cuma satu kali tapi beberapa kali, dan sebelumnya kan saya bermimpi bahwa saya kembali kerja di sana. Mungkin cara Tuhan supaya kan saya dibaptis di sana di Kendari Sulawesi Tenggara. Jadi Tuhan pakai mimpi agar saya bisa di sana. Nah, kita manusia kan tidak bisa menyelami pekerjaan Elohim. Makanya di pengkhotbah bahwa Ayub bernulis bahwa segala sesuatu ada waktunya. Coba saya baca saudara ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Di pengkhotbah 3:1 berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi waktu Tuhan memberikan mimpi agar saya dibaptis di Kendari, itulah waktu Elohim yang terbaik. Saya tidak menyangka, sekarang saya baru mengerti, ternyata seandainya Tuhan tidak menyelamatkan saya lewat mimpi atau lewat, kan sebelum saya bermimpi kan saya diinjili di Palangkaraya, waktu itu di sebuah PT ada orang kan ya orang tidak orang Manado atau orang Makassar yang injili saya, dipakai kitab IMB, salah satu saudara terus IMB. Waktu itu kan mereka ibadah seperti ibadah istilah Kristen, ibadah rumah tangga atau ibadah apa waktu itu, kaum bapak atau apa istilah di NTT di Pulau Usu itu istilahnya kampolang atau ibadah rumah itu. Mereka selesai ibadah, ini ceritanya panjang, saya harus cerita detail supaya saudara jangan bingung tentang kesaksian saya singkat. Nah, saya bikin di YouTube. Ini kalau saya kupas semua panjang sekali, tapi itu masih singkat waktu saya. Jadi Injil saya dibilang kan waktu itu kan saya kos di Palangkaraya, keluar dari PT Ras Resiki Alam Semesta Raya. Ya, bisa tahu semua karena anugerah Tuhan, cara Tuhan yang saya terlalu banyak sekali siapkan. Sehingga saya keluar dari PT Ras, salah. Keluar PT Ras, saya ngekos ke Jawa Batu Batako. Istilahnya orang sana Kerawang atau orang Kupang bilang lubang angin yang dipasang di dinding di tempat istilah ventilasi begitu. Kerawang untuk tempat udara gitu. Saya cetak dengan mesin. Cetak dengan orang asli sana, orang Palangkaraya. Tapi Muslim Islam dia. Ngekos dengan dia kan dia tidak mau satu kamar tidur sih, dia itu kos tapi beda kamar, dia di belakang sih di depan. Jadi lantai depan ini pakai tempat tidur atau lantai itu di kasur atau di tempat tidurnya maksudnya tempat tidur kayu atau di lantai atau perhatikan, tapi waktu itu saya di depan tidur, masaknya di belakang di dapur. Itu pas waktu itu habis minyak tanah ya, mungkin cara Tuhan. Akhirnya saya bertanya orang sekitar kosan situ, saya bertanya, memang sini penjual minyak tanah dekat sini. Mereka tunjukkan entah situ mereka jual minyak tanah atau bagaimana, atau di sekitar situ, tapi saya salah rumah lah atau bagaimana, saya tidak mengerti. Tapi saya ketok di rumah yang orang yang saya ketok lama sekali, ketok sampai
saya berpikir bahwa lebih baik saya kembali ke kos, nanti dipikir saya orang jahat atau disangka yang bukan kan. Dan saya berpikir untuk ketok lagi yang terakhir. Ketok akhirnya buka, tapi anak muda itu yang umur segitu waktu itu sekitar 20 atau sekitar itu waktu itu. Saya waktu itu umur 20 tahun, hampir 20 tahun, 19 dengan 20. Sorry guys, saya minum. Itu dia ada matanya melotot, tidak buka pintu, dia melotot. Ya pikir bilang, saya orang jahat kan. Sebelum saya tahun-tahun belasan tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kan ada konflik suku di Kalimantan Utara itu salah, itu antara Dayak, suku Dayak dan suku Madura. Jadi pikirkan saya ini orang jahat. Mereka masih trauma dengan berita tersebut, kabar kejadian tersebut, kronologi tersebut, sehingga dia berpikirkan saya ini orang jahat. Tapi haleluya, syukur kepada Yahweh, saya tidak diapa-apakan, tidak di aniaya atau dipukul atau di apa, atau di apa namanya, diprovokasi begini. Saya tidak disangkakan yang jahat, cuma dalam pikirannya saja menyangka saya orang yang jahat, tapi bukan. Dan akhirnya dipersilakan masuk, mereka selesai ibadah, ada yang saatnya makan siang. Saya sudah kurang ingat antara ditanyakan nama Tuhan atau dimakan atau sesudah, tapi yang saya tahu, saya ingat saya itu ditanyakan, itu anak muda itu menanyakan saya bahwa dia bertanya begini, nama Tuhan itu siapa? Saya kata Tuhan Allah. Sekarang saya tahu, saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya dalam versi LAI. Dan bang ini sekarang menulis Tuhan Allah huruf besar, Tuhannya besar, Allahnya cuma yang besar. Terus dia bilang, saya langsung dia bilang salah. Saya jawab Tuhan Yesus. Dia bilang di dalam bahasa Ibrani Yeshua Mesia. Dia jelaskan nama Tuhan itu Yahweh. Dia tadi mereka menyebutnya Bapa Yahweh. Tapi saya, yang walaupun saya tahu nama itu nama Yahweh, sekarang saya lebih sering menyebut Bapa Elohim, karena berarti saya mau menyembunyikan nama tersebut kan, artinya lebih sopan lagi kita menyebut dengan gelar. Jangan menyebut sembarangan. Nanti kalau kebiasaan menyebut sembarangan kan seperti orang tua kita kan, kita tahu namanya, nanti sebut langsung namanya. Contoh papa saya kan Jitra, nanti bilang Jitra sini, tidak mungkin kan, tidak sopan. Bisa orang menanyakan siapa nama bapamu, berarti kita bisa menjawab nama saya, contoh nama saya, bapak saya kan Jitra Manakaya, saya bisa berkata nama bapak saya Jitra Manakaya. Begitu pun nama Tuhan, kita tidak boleh sembarangan menggunakan. Boleh, tapi di saat yang tepat. Contoh, jangan boleh ada ayat yang berkata jangan menyebut nama Yahweh Elohim dan sembarangan. Artinya begini, kita menyebutnya di saat yang tepat. Jangan, yang dilarang itu menyebut yang sembarangan. Jadi contohnya begini, contoh berdasarkan orang yang mengenal kebenaran kan terantun gitu, oh Tuhan. Dalam bahasa asli kan oh Yahweh, oh my God, oh Tuhan itu salah. Itu penggunaan nama Tuhan yang salah sebenarnya. Makanya itu ayat itu berkata demikian, jangan menggunakan nama, jangan menyebut nama Yahweh Elohim yang sembarangan. Itu yang dimaksud. Itu jangan menyebut yang sembarangan, bukan tidak menyebut, tidak boleh menyebut, boleh. Tapi kan banyak orang kan bisa dipakai oleh setan, ada hamba Tuhan bisa dipakai oleh setan untuk mengutip ayat tersebut tapi dengan tujuan yang lain. Gitu. Mereka mempelintir. Kan iblis kan lebih pintar firman Tuhan daripada manusia. Dia kan dulu kan malaikat Elohim yang melayani, tapi kan dia sombong sehingga dilemparkan ke bumi. Menjadi dia itu paham firman Tuhan, namun dia licik, dia memutarbalikan, dia ingin menyesatkan orang. Dia pakai firman Tuhan tapi dengan kebohongan sedikit. Kalau kebohongan semua banyak orang mengerti, tapi kan kebohongan sedikit kan banyak orang yang kapal yang baik, padahal itu ada sedikit kata dusta di dalam. Nah itu guys, akhirnya 2018 saya flashback kembali. Dia Injil saya bilang nama Tuhan itu ya, ada bahasa Ibrani kan Yahweh, dan ini bahasa nama Yesus dalam bahasa asli kan Yeshua Mesia. Dia bilang kalau mau
dibaptis, saya baptis kau. Tapi kalau waktu itu kan saya pikir kan baru dengan berita baru kan dipikir kan satu Yehova. Karena waktu sebelum merantau kan ada kabar bahwa satu Yehova kan aliran yang sesat. Dalam hati saya kan aliran ini sesat. Tapi yang bikin saya tuh, tapi tidak bisa berkata dalam hati saya berkata demikian. Tapi yang bikin saya pada satu sebutan Elohim, yang bikin saya pada satu Elohim. Akhirnya saya pindah ke, waktu itu kan saya cari pekerjaan. Sebelumnya cari pekerjaan, mereka bantu saya cari pekerjaan di PT RAS juga, di wilayah situ juga, tapi agak jauh. Dia masih di kawasan Provinsi Sulawesi, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tapi beda PT dari PT sebelumnya, agak jauh lah. Terus saya situ di bawah ada perempuan bapak itu. Sehari pertama, hari kedua saya belum kerja. Sore, sampaikan sorenya, berangkat pagi sampai sore. Menjelang petang saya bongkar. Waktu itu kan ibu itu mandor. Saya cari nama sebutan itu, saya cari kita. Saya bongkar di pakaian, baju, pakaian lemari kecil lah gitu. Di lemari kecil saya dapat yang versi MB yang begini. Yang saya penasaran kan warnanya kan, kertasnya kan kayak emas ini kan. Saya cari Elohim, sebut Elohim, ternyata di dalam Kejadian 1:1 kan terus pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Masih coba tahu Elohim, seperti indah sekali nama itu, nama tersebut. Akhirnya saya mengaku ya jujur bahwa pulangnya itu ibu dia kan mandor. Saya beritahu jujur bilang saya ada sama kitab baca ini. Oh tidak apa-apa, dia kan temannya kan masih enggak, enggak apa-apa. Ini kejadian, judul perikopnya penciptaan. Ada sebutan atau nama Elohim sih. Ya, terus hari saya keluar PT tersebut tahun 2012 bulan Desember awal, tanggal sebelum pertengahan kalau tidak salah. Saya minta izin, saya waktu itu gajian 2 hari kerjaku sama orang teman kerjaku orang Medan, suku Batak, namanya Julius Simamora, teman Facebook sekarang, dua teman ada di kontak saya di WA juga ada namanya. Itu saya jual hari kerjaku di dia. Jadi bisa kalau belum hari waktu gajian kan tidak bisa langsung ambil gaji full, harus istilahnya jual hari kerja kan sudah dibawa dari gaji full gitu. Untuk gaji 1 juta jual hari kerja berhari, carinya terima full, atau gaji kan 1 juta contoh. Kalau jual hari kerja begitu 800 di bawah gitu, 900 tidak full lagi. Jadi saya pasrah lah jual pada menunggu kan. Sebelumnya juga saya dapat informasi bahwa di Sulawesi ada tambangan emas, tapi saya tidak tahu di Sulawesi mana. Saya dengar bahwa memang dulu sih masih berjaya waktu itu sebelum diambil alih oleh pemerintah itu di Bombana. Sekarang saya bertahu di Bombana di Sulawesi Tenggara. Saya lihat saya ini satu bulan pas 40 juta lumayan. Dan dia pertambangan bukan gaji main waktu itu kan dalam